once a geek always a fame. Iya, mereka berani banget nge-gambling untuk oke, lu ambil chip atau Soyu. Woi, Nah, gua udah bilang Suyo. Suyo udah pasti. Oke, ini ada nih. Suyo udah. Mau diambil ambil sekarang. Tapi bener, menurutku masih bisa dilawan. Masih Karena di game bisa. pertama, di game kedua, Ah, ini jadi komponen Patrick dulu damage pasti. yang memang dibutuhkan aja. Enggak ya? tadi ini ngebuka combo kan? Hah? Alpha Matilda. Alpha Matilda. Langsung. Alpha Matilda boleh tuh. Langsung tipik aja. Oh, dia nggak punya Loi lagi sekarang. Atau ya Alphanya bisa diambil nanti ya. Profi, Ya. Profius Ziv, Oh iya, bakal diambil tapi dengan Yip. Wow. Profius Ziv boleh. Sama seperti tadi, seperti game pertama berarti ya. Hah? Tapi ya kalau ngeliat dari Onyx sebenarnya dia bisa ganti karena mid lane-nya udah Hylos, beda lagi. Yap. Loi udah nggak ada, larinya kemana? Mungkin Lilia kah? Ya, dan ini pilihan ketiga tadi kan, Matilda mereka ambil. Faramis enggak sih. Valen boleh. Bisa. Buat berharap Valentina. dengan Suyo ditabrak balik. Tapi balik lagi sih Om, kalau misalkan mereka nggak pakai Matilda juga, Popheus-nya lumayan terancam. Alphanya nanti match up pun lumayan terancam. Apakah Valentina akan jadi sebuah jawaban kali ini? Valen, Lilia, Valentina sih. Lilia, banyak Patrick malah dulu double. ternyata. Tapi langsung ngambil damage dealer Patrick di awal. dulu Karena ternyata. Patricknya, Ria respect berarti sama Kadera. hah? Ini deny pick sih, lebih karena deny pick. Ini kalau edit, Just in case nanti Kadera edit Faramis sih. capable Wadidaw. untuk pakai Moskov di game Moskov ini. duluan Dia sih. bisa pakai Beatrix. Dan kondisi kalau Suyonya ini mendekat ke arah Beatrix beda loh sama kalau mendekat ke arah Moskov. Dia masih punya DPS, dia punya burst, dia punya Wind of Nature. Jadi nggak bisa instant pick off. Ya, tapi jangan dibuka aja kayak kita udah melihat lah apa yang dilakukan Apa nih? Onyx di game yang pertama. Jadi kemungkinan mereka bisa baitingnya juga untuk Hero Surprise. Bisa. Aja Franco. Alpha sama. Dan itu dia. Alphanya duluan ya. Boleh, Ya, boleh, berbeda, boleh. berbeda. Ya, ini aku suka. Ini adalah pilihan yang menurutku solid buat Geek Five sekarang. Even tanpa Matilda. Nih. Ya, meskipun tanpa Matilda masih bisa dengan Alphanya. Tapi ya surprise Matildanya di ban. Matilda juga jelas. Kaca, tadi William bilang, kalau Matilda, mereka pilih satu doang. Franco, Alpha boleh atau Franco. Matilda. Karena memang mereka prioritas ke arah Veldora ya. Cuma Veldora sekarang juga udah mulai harus sadar. Kemungkinan besar Franco-nya akan Wait, ditutup. Kemungkinan katanya besar. lepas itu. Oke. Aku nggak bisa bilang ini akan pasti ditutup. Katot Tapi kalau lepas Franco-nya sih. sudah ditutup, tidak ada surprise seperti ini. Veldora harus lebih main barbar. Pastikan zoning out ke arah Calvin Winata seperti game tadi. Walaupun tadi gamenya dia kalah, tapi zoningnya bagus solid. Gimana kalau tiba-tiba Franco-nya di ban, dia ganti dari Onyx nih ambilnya Chow. Ya, itu Oh. sih memang kayak Chow yang bakal keluar juga bisa jadi. Ya, flex juga lagi. Edit, Tapi edit. Edit. editnya di ban. Nice Gimana pun sih. kalau tiba-tiba Franco di kanan dari tangan Baloiski? Franco di kanan, follow up damage-nya agak lama sih Ji. Jujur kalau misalkan mereka mau harus buang gold lane-nya ke Kari mungkin atau ke explosive gold lane. Katotnya di Karena ban. Yip nggak bisa follow, dia lama. Tapi Kari kayaknya juga masih masuk dalam opsi ya untuk melawan Hylosnya juga. Dan Bisa. Gatot kaca berat. Tigreal. ini ada satu data yang Nice. menarik ya dari MPL Mena. Di babak playoff MPL Februari Season mesin 2, buat Profius Popeyes memiliki memiliki 100% picks 100% picks and dan win rate rate dengan total 6 kali picks dan 50 win rate. Wow, Oke, Latam ya. Ya. Ini Tigreal. Latam Tigreal punya boleh sih. salah satu hero andalan mereka Popheus ya, Omawa ya. Iya. Tapi ini asli Tigreal ini mancing banget dan Beatrix 90% mungkin gue bisa bilang Beatrix pakai flicker. Iya, dan ini berarti ya mau nggak mau nih ya mainnya benar-benar di belakang dengan Render Rapati nantinya. Franco. Sangat bahaya dan Franco masih slot. Jadi kombinasi bersama Franco dengan Beatrix. XP-nya apa ya? Nah, tapi gak ada Loi Om, Midnya gak ada Loi. Yap. Valen sih. Ini mau diganti apa? Valentina. Valentin. Pick sana. Gua Oh, sih pick lebih suka sana Cloud boleh saat dah. ini. Cadera. Buat cancel Kadera juga. Cloud. Gua lebih suka Kadera. Cloud dari Kadera. Atau Nathan. Gue lebih suka yang jauh sih, jujurnya yang nembak dari jauh akan lebih enak. Karena kalau dia masuk di flicker Bloodhound, cancel sih. Masa Tapi clean? menurut gua Bloodhound ini akan bisa fokus untuk ke hal yang lain menurut gua. Chance banyak banget. Veldora, Alpha, dan Kadera kalau dia bisa mainin timing temponya, dia bisa masuk tanpa harus tergigit. Clean Karena crowd control cancelisation-nya dikit banget. Nathan. Oh, dan Dari Nathan. jauh. Yap, ini dia. Perjalanan menuju kepada match point untuk kedua belah tim dan memperdekatkan mereka untuk masuk Deng, babak deng, selanjutnya. deng, Jadi deng, final deng. berada Komawa, Geek Farm. Lim, Onyx. oke dan OG. Penanti Konik. Oke, masih ya dengan 2 berbanding 1 untuk Menarik Fnatic Onyx dan Onyx. juga Geek.
Dan kali ini, di game yang ketiga kita akan serahkan langsung kepada casters kita, Aul dan juga Papulo. Yep, terima kasih Nevin, terima kasih Oji, Omawa dan juga Lim. Draft Atas picknya sih pembahasan bagus yang kick ya. sudah dilakukan. Tapi ada Suyo. Game yang Ini ada ketiga musuh. kira-kira akan jatuh ke tangan siapa lagi nih ya, Ule? Tapi kalau ngeliat dari draftnya sih sebenarnya kayaknya Fnatic ini kembali dengan agresivitas mereka pick off method. Yap. Cuman bedanya tanpa Loi. Nah, itu dia. Mereka harus mengganti dengan kehadiran dari Vexana. Namun untuk sekarang, Let's entah go. itu berakhir 2-1 untuk Fnatic atau untuk Kickbam. Jadi sama-sama Eldorado kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Oke. Terlihat ya, kalau ngelihat dari Suyo yang udah mulai bermunculan juga nih di regen-regen lain, sejauh ini di boleh. LID Lamain itu dikit. masih 100%. Ya, Karena yang di regen-regen lain udah mulai pecah. Pokoknya ngeri tuh. Dan sejauh ini Suyo ini masih membawa tren yang cukup positif. Terutama di match ini ya, game 1, game 2 siapa yang pakai Suyo mereka bisa dapetin Mereka menang. poin. Iya. Betul, dan sekarang kalau ngelihat lagi nih bagaimana dari segi set talent emblemnya juga ada Swift, Brigand Hunter dengan ada Weakness Finder yang dibawa oleh Cak Dera. Nice. Sementara kali ini ada Agresif Aggressive early. Baloyski. oke, berhasil mendorong dengan Nice, mati tuh itu. hammer. Ush, Hanya hampir. saja sekarang Baloy harus bersatu lagi bersama dengan rekan-rekannya, tapi setidaknya tadi ada lava golem yang berhasil diambil pula oleh Vincent. Alright, dan terlihat Retri ya, ada dipakai. Pull Yourself Together juga nih untuk Baloyski sehingga nantinya flicker itu akan lebih cepat lagi dari segi durasi cooldownnya. Namun melihat bagaimana kali ini Nathan yang Ush. Dan berhasil Raboy tadi mati. menarik Karaboy satu terakhir dan selesai. Gila. ini kalau Keyboy ikutan hook-hook yang tadi mah udah auto win ya. Itu Anjir, udah dapat auto juara langsung. Kairinya kali yang kena. drop down. Dan terlihat gimana agresivitas dan Iron Hook yang Mati lagi lengket kata. banget lagi. Kena lagi. Ikan kedua membuat Baloyski apakah Mati. dirinya bisa selamat dan tidak. Atasnya Kembali juga satu umpan Jumlah yang begitu empat. manis dan Vincent di tempat yang berbeda sudah Mati ada lagi gangguan kata. Spear of Alpha mau tidak mau Dipaksa. langsung keluarkan di mana sekarang pergerakan dimiliki oleh Kairi berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Vincent, hanya saja backupannya begitu baik terlihat. dapat lagi. 3 dihitungin ya, tilu tah eta ya kan, kena semuanya dan itu ngasih pressure besar sekali sih untuk Geek Fam. Dan bahkan Turtle bisa didapetin tanpa adanya kontes karena bahkan dari Fritar Vincentnya tuh pun dapat lagi kan mereka nih. harus memilih untuk mundur. Spear of Alpha yang digunakan untuk melarikan diri. Karena kalaupun memang gak ada follow up-nya nih dari Fnatic Onyx, setidaknya Iron Hook itu ngebuat adanya reserve terbuang lah, Yap. HP-nya kegerus lah. Ush. Dan Sans ini bermain Veldora. cukup agresif. Sinergi Stiker banget foto apa sama tuh? Keyboy. Sementara sekarang di area bawah juga masih tertahan nih, walaupun sudah level 4 tapi setidaknya Cadera masih butuh bantuan. sakit bang. Trofi dikeluarkan mau tidak mau. Walaupun tadi ada Bennett Rage yang hampir saja merenggut dirinya. Wah, ini efek Fear terrifying effect-nya sih ngeri-ngeri banget ya dari Sans yang mungkin item pertama bakal menuju ke arah Glowing One di sana. Terlihat ya, ada tujuan. Udah pasti Glowing One Berhadapan first dengan item. adanya dua hero frontline nih yang terlihat antara Phobius dan juga Alpha yang perlu ditanggulangi. Sementara kalau misalkan bicara tentang adanya lane jauh ataupun jarak jauh nih, ini sebenarnya juga PR tersendiri nih untuk Fnatic. Ini gimana caranya mereka bisa menjangkau lini belakang. Bermain front to back adalah kunci. Yap. Terlihat ada migrasi yang sudah dilakukan oleh beberapa pemain dari Geek. Mana ke arah dan tujuan mereka dengan satu lagi Rotary tadi yang sudah terlihat di bagian bawah. Monster Jungle diambil. Yap, ada sedikit cross jungle yang dilakukan juga, tapi lihat Keyboy di sana udah mulai Keyboy. menguasai area river. Dan sepertinya siapapun yang ketemu sama Keyboy dan ancang-ancang ini lumayan segen sih. Dan Baloyski lebih memilih untuk bermain aman, dicek seluruh rumputannya. Dan belum ada inisiasi lebih lagi. Dan Fnatic Onyx, mereka unggul 2000 di menit yang ketiga. Yap. Ini goal difference-nya juga udah terlihat ya. Beberapa player ya semuanya mau tidak mau ya. Pemain dari Fnatic Onyx ya unggul dan unggul gitu loh. Dari setiap lininya ya. Yap. First item Apalagi strike kalau ya. bicara tentang dynamic duonya nih di area Nanti tengah strike ya, terus yang War antara X satu baru dan BOD. dua-duanya. Ini bener-bener yang ngehidupin banget pressure-nya, early agresifnya. Itemnya Sekarang template sih Turtle akan kebanyakan. segera muncul. Sementara apakah dari Geek Fam? Kalau Mereka akan buat paksa kontes, tinggal nunggu momen yang damage dari ya. Baloyski dengan Kalau implosionnya. Ini masalahnya menang Vincent early. udah ketinggalan 2 level loh. Ini akan sangat berbahaya sekali tapi restnya lagi dan lagi harus menjadi satu palang pintu guna untuk bisa dilewatin oleh beberapa pemain. Free Dan lagi Geek nih. itu sendiri tidak bisa barricade yang begitu baik dihasilkan. Yap, dan setidaknya Cadera dapetin hampir full plating sebenarnya Full ya. plating tuh.
Ada space lagi yang bisa dimanfaatkan juga, tapi Purple Buff akan menjadi target selanjutnya yang dimana Fnatic Onyx memilih untuk mundur Dari set lagi dong, di lamanya. Bergerak ke arah Veldora. Nah sekarang Veldora. Veldora. 1, 2, 3, 4 Hup. player terspot guna untuk Hampir. bisa mendapatkan dirinya. Tapi Veldora tetap berdiri kokoh. Yap, Iron Hook-nya masih belum nyampe ya. Dan kayaknya ada sedikit prediksi atau movement yang dilakukan oleh Veldora. Tapi ngelihat lagi dari Fnatic Onyx, mereka bermain pelan sebenarnya dari segi temponya. Tapi kayak on point terus-terusan loh. Gak terlalu banyak win kill yang diambil, tapi ya selalu bisa membawa adanya keuntungan untuk mereka. Tapi combo hero stat 3 kali pick dari Fnatic Onyx 100% win rate. Wush, hampir. Ada flicker tadi dari Aboy. Apa yang terjadi? Namun Hampir. untuk sekarang Nice. dengan implosion dan juga real one manipulation kombinasi yang begitu Implosion yang baik. Ke tempatnya berbeda dengan satu second hammernya. Masuk lagi ke area dalam dan sekarang Nice. bisa juga pertempurannya. Coba lihat Veldora di bagian belakang Satu mengusir per karena dua. 2 player secara sekaligus. Dan Jadera clear tanda web minion. Wush, anjir ngeri. Wah sakit banget itu damage yang masuk ke Dapat Jadera mid loh. sih. Iya, itu ditembak pakai Rada Soul rugi sih. Dweller kan. Iya, tapi di sisi yang lain Ul, Beatrix-nya coba lihat. Iya, dia benar-benar dapetin space dan itu Fnatic Onyx selalu bisa dapetin di game ini ya, terutama convert keunggulannya. Mereka nggak mau cuma dapetin unggul point kill doang, gold lead doang, nggak. Mereka dapetin lagi yang lainnya dan sekarang Swift Boots telah digunakan juga membuat nanti Swift attack Boots. akan semakin bertambah lagi untuk cewek. Memang masih 0-0-0, tapi impact dia sedikit lengah dari Geek Fam. Ini turret-turret bisa hilang loh. Robo ini mah. Robo udah. Rasanya cewek juga dari tadi nggak ikut team fight juga ya. Namun sekarang ada Anjir, pertempuran kena lagi dari Purple Bubble Maker oleh pemain dari Give Up. Sedikit lagi tersisa, Baloyski nggak bisa terlalu banyak melakukan Dapat. sesuatu untuk bisa membantu rekannya. Yap. Kairi Dan yang dapat. dari Turtle yang sudah muncul juga pressure besar kembali di Ini early-nya dari sih. Fnatic, Onyx dan Geek Fam. Unik banget ya. Cukup tertinggal level 8 banding level 11 dia dari kedua belah jungler. Itemnya, dari segi power retributionnya. Buset deh itu tapi Sakit banget. hey, Veldora Wush, mati berhasil kata. ditarik dan ada Blood Hunt tadi sepertinya udah langsung dikeluarkan dari sini ya. Rata. Ada satu backup, ada begitu baik dan double kill berhasil didapatkan, namun balik tinggal berhasil dihancurkan dan juga di depannya berbeda. Aboy menghancurkan, memberikan sebuah aksi balasan walaupun hanya menyisakan Jadera sendirian. Berarti sejauh ini di match kedua ini kombonya adalah Suyo dan juga Beatrix ya. Tio Patrick. Siapa yang dapetin Suyo Beatrix ini menang. Game 1, game 2 dan apakah game ketiga ini akan dipatahkan oleh Geek Fam? Karena akan ada Turtle yang ketiga jatuh kembali ke tangan Kairi menjadi perfect Turtle untuk Fnatic Onyx dan ini akan ngebuat snowball power mereka akan semakin mengerikan lagi. Nikmat banget loh tadi itu. Iya. Dia tarik dengan Iron Hook-nya, dia Konsil. hadir dengan Blood Hunt-nya. Dan Baloy dengan konsil tadi yang sudah terlihat mereka pun masih gagal. Masih belum ada inisiasi berlebih lagi juga karena gimana mau coba untuk makan depannya ini rest. Yang dimana follow up-nya dari Geek Fam belum cukup harusnya. Ini harus nunggu Karena notanya dari sih. Caderanya dan Cadera ini damage per second ada waktu lagi. Nuko Holy Crystal. Dipergunakan sama Fnatic Onyx untuk deliver damage balasan. Dan itu yang masih belum ditemukan nih sama Geek Fam. Mereka sedang menunggu dulu bagaimana Fnatic Onyx akan maju dan memanfaatkan kembali dari misplay atau movement-movement yang bisa dipunish. Yap, ini dia. Kairi pun masih tetap stay untuk bisa mendapatkan karena purple buff itu. Dan udah berhasil lagi. Wush, Dia dapat. berhasil lagi menarik. Ada satu tarikan yang begitu indah langsung dibelakang oleh Keyboy. Walaupun untuk sekarang, coba lihat pertempuran kembali mundur lagi ke area belakang di mana Red dan juga Rata dong. Kairi mereka bersatu padu tapi Raja rapat di prop cewek. Memang Ciwi, sudah ciwi. terlihat Iron Hook Rata. kali ini berhasil dan triple kill didapatkan. Triple kill Kairi. Kill untuk Kairi mem-wipe out Geek Fam. Ini dia the power of Suyo. Ya mungkin habis ini bisa aja di-ban. Karena lihatlah bagaimana powerfulnya. Dan thanks to Iron Hook yang berkali-kali menjadi satu umpan lambung yang bisa betul-betul disundul habis oleh Pasif. Fnatic Onyx. Either itu dari Kairi ataupun Pasif dari Tori hilang ceweknya. satu. Wah nikmat banget sih tadi itu. Mereka Anjir, kayak BOD satu udah. persatu gitu loh. Betul. 9 menit udah 3 item anjir. Diempanin terus. Gimana Diapanin. gimana enggak kenyang gitu loh. 14, 10. Sekarang dan 4 level anjir jangkauannya. background oke lah. Wush. Oke, Sarsya terjebak sendirian Sans. Sans. Apa yang terjadi? Sarsya masih berusaha untuk bisa kabur namun depan berbeda. Boleh, Coba boleh Lewandowski tuh. berjuang sendirian di bagian belakang. Namun kali ini Vincent. masih Tuker bisa mendapatkan sih, tapi- Vincent dari Fnatic Onyx. Dua tukar satu sih sebenarnya. Anjir, yang sakit, Bang. hilang Sakit. Aboy.
Wah enak banget pertempurannya Mari dari mereka yang kita mulai. bantu. Tahu-taau Vincent malah Fnatic Onyx yang ngambil gitu loh. Iya. Kok The bisa freeze. terselip gitu. Tadi sebenarnya jadi unggul kan, unggul jumlah gitu untuk Big Fam, tapi ternyata ada pengejaran dilakukan oleh Kairi untuk arah Aboy-nya. Dan harusnya ini akan menjadi free lord juga untuk Freeze ini. Fnatic Onyx tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan. High ground akan dipertahankan. Bicara tentang high ground, Uch. Nathan harusnya ini bakal menjadi sesuatu yang kuat. Fnatic Onyx bermain front to back. Dan jangan lupakan, walaupun memang Kiboy dari tadi Iron Hook dan Bloody Hand-nya selalu on point, tapi dia single target. Yap. Itu kalau misalkan miss, ataupun ada satu orang yang bisa ditumbalin, ada kesempatan untuk kebalikin keadaan tentunya dari Geek Fam. Ini kayaknya bukan hari yang baik untuk menggunakan Alpha deh. Iya ya, Di match sebelumnya coba lihat. lagi mengsedih ya Alpha ya. Mengsedih. Alpha benar-benar hari ini sangat-sangat sulit untuk Tapi- turun di lane of down. Tapi kayaknya ada Alpha yang lagi senyum, Bigetron Alpha. Wah, Oh. betul kalau itu ya. Eh, Tapi kalau Alpha yang ini rada-rada Beli, setback beli, parah beli. ini. lagi mode set ya. Oke, Lordnya sekarang bakal coba untuk masuk ke dalam satu buah base di daerah tengah. Cepet situ. Entropy dibuka, memang Lord bisa dilumat dengan cepat dan bahkan base turret masih gagal. Hikronya Masih kuat. didapatkan oleh Fnatic Onyx, Ada Yves, ada Mau narik lagi tapi masih Nathan, gagal. masih gagal. ada Alpha Masih juga. sabar dulu dan Cadera Nah, ini sekarang sudah udah selesai dengan Holy satu Crystal. Holy Crystal. Akan semakin tinggi lagi magic damage yang bisa disumbangkan. Anjir, sakit. Oke, itu dia Kiboy akan menarik ke arah satu player. Siapa lagi Kiboy, yang menjadi korban hampir, tapi masih hampir. gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Itu Evil Queller sakit banget dia. Parah. Parah banget Itu ternyata. Vincent coba lihat sisi segitu. Segitu dia fighter gitu loh, yang maksudnya nggak yang bener-bener ringkih banget kayak mid lane, kayak gold lane. Dan ya, dari Geek Fam memang masih bisa bertahan dengan 3 base turret mereka dan Fnatic Onyx kembali mereka unggul dengan cukup jauh. 8.700 gold lead yang dipegang. Walaupun lane atas bawahnya agak sedikit tertahan nih. Midnya masih bisa di-clear lagi. Dan Fnatic Onyx masih memikirkan kembali bagaimana cara untuk Oh, main paksa ke tuh area midnya. high ground dari Geek Fam. Vincent tertembak. Aduh, Hampir. Lo. Trigger tuh. Ada real world manipulation dikeluarkan. Oh itu namanya refleks. Refleks apabila Refleks. tadi emang dia kena ya. Betul, karena emang kalau ngelihat itu hampir banget kena. Hampir. Loh. Hampir itu. Ya 2 cm lagi lu udah ada bunyinya tuh. Gimana bunyinya? Bush. Wush, waduh. Wush, ntar pulang ke Hush. Halim. Oke, udah berhasil menarik Dapat lagi dong. Dan itu adalah Veldora, satu sosok terdepan pula yang dimiliki oleh pemain dari Geek Fam. Dan Veldora ini udah nggak bisa lagi nahan di depan. Dan kembali dari Fnatic Onyx mereka akan mendobrak paksa harusnya. Sembari juga nungguin nih, Lordnya akan muncul. Tapi pressure yang dikasih dari Fnatic Onyx ini benar-benar ngebuat dari Geek Fam nggak berkutik sama sekali. Mereka bermain secara defensif, menunggu saja. Dan hanya bisa farming dari SDM, sumber daya minion. Buset deh sumber daya minion. Cuman sampai kapan? Sumber daya minion, kalau emang mereka mau menunggu di sumber daya minion aja. Ya nggak bisa, mau ke depan juga gimana. Mau menit berapa ini mereka semua baru bisa ngasih perlawanan? Bener-bener harus nunggu mistake sih dari Fnatic Onyx yang bisa mereka punish. Main sabar dan tadi ada upaya dari Geek Fam sebenarnya dia mau cobain ciptain momentum. Cuman kayak perbedaan atribut yang udah terlalu jauh ini akhirnya ngebuat mereka jadi dibalikin lagi malahan ya kan, diladenin sama Fnatic Onyx-nya dan sekarang udah mulai keluar dari tempat persembunyiannya nih. Yap, itu dia. Ada satu Iron Hook tadi mencoba untuk bisa menarik tapi masih gagal pula mendapatkan ke arah. Satu player yang dimiliki oleh Geek, Vincent yang memberanikan diri maju ke arah depan. Walaupun dia masih level 12 tapi sekarang Resnya mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player di mana sekarang ada satu lagi Spiral Alpha langsung dikeluarkan begitu saja. Res Betul, betul. masih berhasilkah? Ternyata tidak. Karena untuk kalinya Real One Man Tukar berhasil sih. dikeluarkan tapi Entropy setidaknya udah bisa mengatakan damage hanya saja sekarang double kill berarti didapatkan pula. Dan Floatnya dikeluarkan Triple Cadera kill, yang berhasil Minik. dihancurkan triple kill. Didapatkan pula Looking for Mania Kairi Maniac. berusaha untuk bisa Minik. mengejar. Hanya saja sekarang Veldora masih berhasil untuk bisa menggocek, berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah sana, tapi ternyata di bagian belakang damage dari Kairi terlalu besar dan Sans yang menjadi eksekutor. Dan Free Sans itu Lord bener-bener sini. dikejar-kejar sih. Tapi yang ngelihat dari triple kill yang berujung hampir maniak juga dari Kairi. Menandakan bahwa Suyo ini benar-benar lagi sangat kuat. 10 kill bahkan tanpa bisa ditumbangkan sama sekali. Membuat dari Fnatic Onyx mereka akan kembali memberikan satu daya dorong tambahan dengan Lord yang akan segera muncul. Dan game fact by GoPay, Tigreal menjadi hero ke-15 Baloyski di MPL ID Season 14 dan menjadikan Baloyski top 2 hero pool for roamer. Banyak ya. Banyak ya Balo ya emang ya. Puyeng loh. Makin bereksplorasi Anda, rank makin gila tau. Ya kan
Kan udah ada ini kan, lo Iya. bukan Baloy. Iya kan nih. kita korbannya ya. Dari Fleeting Time, sekarang udah selesai dari Keyboy, Iron Hook akan semakin menjadi satu ancaman yang berarti untuk Geek Fam. Yap, itu dia. Lord akan bergerak masuk lewat tengah. Sementara di atas Kairi Hampir. mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya dan tadi connect ke arah Vincent. Mereka masih bertarung 1v1 situation tapi Lordnya ditinggalkan dulu. Oh, Montiel. Baloyski. Kunci Untuk Baloy. maju, coba cari momen Hampir, kemudian hampir. kayaknya masih belum berhasil. Defensif masih cukup kuat. Cicilan dari jarak jauh membuat dari base turret pun ini udah mulai hampir bisa dihancurkan. Akan coba diusir oleh Given tapi lihat Evil Queller ke Sakit. Vincent itu langsung hilang Sakit. sebanyak itu HP-nya. Damage macam apa ini Suyo ya? Udah terlalu hese-nya. Ada satu reward yang tertarik Nice. kembali. Dan itu adalah Baloy. Namun untuk kali ini Baloynya pun Nice pick up. masih selamat. Iya ada flicker yang memang ke-trigger dari Baloyski. Iron Hook, Bloody-Hand belum mendapatkan siapapun. Tapi minimal ini ada informasi nggak akan ada flicker kejut nih dari Baloyski. Karena secara durasi ya Iron Hook akan lebih siap dan juga Bloody-Hand akan lebih cepat pastinya. Ini 5 player masih berada di dalam area pertahanan. Namun sekarang Nice. Explosion tadi Blue. terlihat kembali. Coba lihat Nice. ceweknya. Berhasil Ceweknya untuk mati. didapatkan. Dan sekarang Fnatic Onyx kehilangan dari source damage yang mereka punya. Dan sebenarnya plus minus ya ngeliat dari Beatrix yang memang ini enak banget kombonya sama Franco. Tapi tidak membawa hero yang membawa Purify. Dan itu menjadi satu ancaman dan akhirnya di saat keberadaan dari ceweknya terspot ke reveal langsung ditarget dan komit dari Geek Fam. Dan ini dia kesabaran yang akhirnya perlahan juga membuahkan hasil satu persatu. Ini dari Fnatic Onyx bisa dipunish dan ini bakal jadi berbahaya kalau bergulir terus-terusan. Karena kalau ngeliat dari segi damage ini udah mulai Kuat cukup. dan tertarik langsung aja. Terus, Dera dapat lagi. berhasil dilobat habis Vincent. kali Bersih. ini. Namun untuk sekarang Vincent pun menjadi korban race-nya. Charge ini. Tidak menginginkan beberapa pemain dimiliki oleh Geek Fam. Mereka ingin pula tapi tidak boleh. Dan Veldora menjadi Dah, NN. korban pula. 3 pemain hilang dari Geek Fam. Paksain sini Dan harusnya. harusnya menyisakan Aboy dan Baloyski. Apakah ini bakal menjadi one straight push karena Fnatic Onyx mereka belum mau mundur. Mereka bakal langsung naik ke area defensif dari Geek Fam. Wave minion dari bawah akan masuk. Wave minion dari tengah sudah bertamu tapi satu flicker dan juga Paksain ada situ. masih gagal Lanjut untuk sakit. terdampak karena satu player dan juga Baloyski masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya masuk ke dalam area pertahanan yang jauh lebih dalam. Dan Aboy berusaha dengan satu vision Enggak, tapi enggak. setidaknya itu pun tadi mengantarkan damage yang cukup. Oke, dan Kiboynya juga hilang sih yang akhirnya ngebuat dari Fnatic Onyx gak bisa paksa karena satu persatu. Pemain-pemain dari Geek Fam juga udah spawn lagi terutama Cak Dera yang akan bisa mempertahankan Oke, dan Lord. juga membuat adanya high ground mereka Nah kalau ini terjaga. mungkin Dan kali ini Fnatic Onyx memilih Saya untuk kali- langsung secure ke arah Lordnya. kalau Walaupun masih akhirnya Lordnya belum ter-evolve. Tapi mati ya. setidaknya ini ngebuat dari Geek Fam semakin tertinggal dan bahkan rusak. outer middle turret bisa dibayar loh. Mendadak mereka Ush, mendapat kena kekuatan tiga. dan mereka berhasil mendorong. Ush, Di bagian belakang Baloy. Baloy. Let's go Baloy. Menjadi korban bakar res. Lejap seketika. Siapa sangka ada Baloy Siapa dari sangka, samping. siapa sangka. Flicker Implosion. Targeting itu dia cewek yang tanpa purify. Benar-benar menjadi santapan yang lezat tentunya. Bagaimana Cak Dera Cepet pun sini. bisa delivering damage secara optimal sehingga Lord menjadi Lord giveaway saja untuk Fnatic Onyx. Big Brain Baloy bekerja ekstra keras untuk bisa mencari celah seperti apa caranya untuk bisa menghancurkan Fnatic Onyx. Yes, dan Fnatic Onyx juga tadi sebenarnya Iron Hook Bloody-Hand sempet komit ke arah Baloy. Tapi gak ada damage yang cukup juga dan Baloynya sempat lepas sampai flicker tadi. Tapi ya kayaknya awareness untuk rumputan dari Fnatic Onyx harus benar-benar dijaga. Karena ngelihat dari Baloyski yang ternyata bisa Lain lolos jauh loh. sih. Dia masuk dari samping, Pak. Lain jauh aman sih. Onyx. Kecolongan kayak Fnatic ya. Colongan itu. Siapa sangka? Tigreal yang biasanya munculnya belakangan. Ini maju duluan juga. Yang biasanya Veldora akan berada di depan ya. Dan terlihat kali ini ada 2 Winter Crown yang diamankan juga untuk teman-teman dari Geek Fam. Membuat fight jangka panjang. Tapi gap ini terlalu jauh di area jungle nih. 12-0, 7.700 gap benar-benar dipegang dari jungle 12-0 anjir. Dan ini coba lihat. Dari sepatu aja untuk Cadera udah dijual. Udah nyeker. Udah nyeker. Iya. Tapi Kairi farming terus ya. Nah masalahnya ini 7.500 Fnatic 7.500. Onyx unggul itu di Kairi doang. Dan kalau Kairi ke shutdown itu bakal jadi bounty yang Cuan bagus tuh. banget buat Geek Fam. Celengannya dana depositonya disikat. Kalau Kairinya kena. Wah itu mah cair langsung. Cair. Cair. Alright.
Sambil menunggu lagi pastinya, tapi ngelihat di rally ini ya, series ini terbilang cukup masuk ke arah late game semua loh. Kayak bener-bener tarik ulur, bermain sabar, Tunggu load bermain lagi nih. hati-hati. Karena perlu diingat mereka ada di babak play-in. Siapapun yang bisa dapetin game ini akan menuju ke arah match point. Tapi dalam keadaan yang tertinggal, Uts, hampir. lagi-lagi apakah Ngeri mereka tuh, akan ngeri. berani tabrak untuk bikin gerakan, terutama dengan adanya Baloiski. Hampir loh tadi lagi menarik tuh. Hampir aja. Itu rantai kalau udah nyangkut, buset. Namun di sekarang bagian atas coba lihat tuh. Ada satu wave minion yang masih terdiam, terpaku. Mereka sama-sama ada di area atas. Tapi Baloiski Kiboy. Sekarang waktunya di mana Kiboy masih ada flicker yang membuat dirinya selamat. Namun Ratain sekarang nih. Res maju ke bagian terdepan guna untuk bisa ngebadani rekan-rekannya dan juga memulai jalanan pertempuran. Namun di bagian belakang coba lihat Kairi. Kairi. Di dalam tubuhnya namun Kairi. sekarang Jadera berhasil mengatakan damage gak ada yang mati. berhasil. Namun belum berhasil untuk bisa nge-pick off ke arah Kairi. ya, Kairinya masih mundur juga ya, sepertinya kali ini pun tidak ada lagi inisiasi berlebih dari kedua belah tim. Komit karena Kiboy ternyata bukan Disengage lawan ingin ngeri, dari anjir. Geek Fam, karena Kiboynya juga selamat dan Dia sekarang es. Lord udah disecure oleh cewek. Cepet banget tangan Kairi loh. Tadi Iya. dia kabur dengan menggunakan Immortal loh nggak salah. Iya, ada Immortal jual lagi dibikin Hunter Strike. Iya, dan sekarang Immortalnya udah nggak ada lagi. Oke, tapi setidaknya dia pun masih bisa mengaktifkan Anjir, kena Immortal yang tiket. dimiliki. Namun untuk sekarang dengan ada tenaga tadi yang connect ke arah beberapa player, Kairi berusaha untuk bisa mengatakan damage ke area terdepan, tapi Baloiski masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang lebih baik, tapi Baloiski masih berhasil Saudara, selamat. Ada terus kata. pergerakan dari Sun, Winter Crown di dalam tubuhnya, Satya pun masih berhasil Sans. kabur dengan satu Immortal yang mudah separuh untuk diganti kembali. Veldora satu terakhir dan Veldora. Veldora tidak kehilangan Immortalnya. Jadi itu dia, sebuah tangan yang sangat-sangat cepat. Winter Immortal membuat dari Sansa selamat juga, membuat dari kali ini pun Kiboy Fanatic Onyx bisa narik satu tuh. bisa eksekusi duluan terhadap Lordnya. Dan apakah Vincent akan melakukan konten Udah izin secara harusnya. by level? Ini masih Anjir, dapat. tarik. Nice pick up, Berhasil nice pick tadi seperti ada sekarang implosion. Dengan Gak ada counter tadi damage udah jauh. diciptakan pula, tapi sekarang Vincent yang mencoba untuk bisa tadi mengajar dengan Spear of Alba. Yap, memang satu tarikan yang cukup mengerikan. Buat dari Vincent kali ini tidak bisa melakukan kontes. 12.04 Sepatu. Rapid Boots yang dibeli Rapid. tadi sama Kairi ya, ternyata dijual beli lagi Wait, muter. untuk semakin cepat untuk bisa mengawal bagaimana Lord Ini. Lo. kali ini bakal coba untuk masuk Muter. Bang, muter. ke area defensif dari Geek Fam. Yap, ini dia Lord Masih bisa sih ini. yang jauh lebih tebal lagi. Ada Nathan soalnya. Mereka berusaha untuk bisa menghilangkan Lord ini dengan sangat cepat. Lordnya pun sudah Anjir, muter, selesai bang, dengan drop yang muter. begitu menyakitkan, namun beberapa player memiliki Fanatic Onyx. Bikin Mereka kesel. masih berusaha untuk bisa menghancurkan Anjir lah. pertahanan terakhir dari Geek Fam. Alright, dan itu dia Woi, muter. high ground defender yang sangat-sangat kuat. Bagaimana Cadera menjadi titik tumpu untuk Lordnya pun bisa dilumat secara cepat. Karena Fanatic Onyx mereka juga fokus untuk ngejar di arah tengah. Atasnya masih Anjir lah. dibiarkan. Yap. Masih ada base turret masalahnya yang dimana akhirnya membuat Kesel sendiri. dari wave ini seimbang. Oke. Di mana mereka pun masih berkumpul ya, tepat berada dalam area defensifnya. Mereka tahan dulu loh. Sabar, tenang. Sabar, mundur sabar. lagi, set up ulang kembali dan ini bakal game yang cukup panjang harusnya. Sepanjang di hari ini ya. Betul. Game lama Hari nih, ini ada sangat-sangat Nathan soalnya. panjang sekali, tapi setidaknya dengan permainan seperti ini luar biasa loh. In and out yang baik, bagaimana pola serangan yang bagus, bagaimana defensif yang indah juga. Dari tadi terlihat semuanya. Yap, pastinya kedua tim ini sangat-sangat bersikeras untuk bisa mempertahankan bagaimana perjalanan mereka di babak playoff. Seperti deja vu ya, Grand Final season 12. Kedua tim ini yang saling baku hantam, walaupun ada upaya yang memang dilakukan sama Geek Fam, tapi sejauh ini Fanatic Onyx secara data ini masih jauh lebih unggul. Sambil Fanatic charge. Onyx yang sekarang udah punya, wah tambah lagi kan udah punya 4 cincin ya oleh. Iya. Punya 1 cincin lagi kalau dijentik kan bahaya nggak itu kira-kira? Waduh, itu kalau untuk pakai sarung tangan gede itu mah ya. Oke, tapi menunggu lagi nih. Dulu. 6, oh, Ulti Iron apa? Hook. Oke, Iron Hook ya dikeluarkan dan Keyboy terjebak, masih ada Immortal dalam tubuhnya. Kalau ulti Mereka apa pun tuh? masih Kalau berhasil mundur sedikit ke arah yang jauh.
lebih aman. Yap, itu dia ada trigger juga dari flicker yang terjadi untuk Baloyski. Dan cukup disiplin sebenarnya dari Fnatic Onyx, mereka nggak yang buru-buru untuk melawan research-nya juga. Dan item sekarang udah hampir full semuanya. Dan masih gap jauh dipegang oleh Kairi. 6.000. Menyumbangkan 12 poin kill. Tidak aneh karena lihat ada Malefic Roar, War Axe, Hunter Stark dan juga Blade of Despair. Dan bahkan Golden Staff dia cukup pengen vulnerable dengan itu ya, adanya satu buah Queen Swing yang pengen tersplit. makan depan. Cukup satu queen swing ya. Cukup. Cukup. Karena itu akan sangat membantu lagi mendapatkan begitu banyak HP saat dirinya terancam. Ya apalagi dengan adanya War Axe kan. Jadi udah jadi modal utama sih untuk bisa sustain. Dan Tapi Ini yang langsung jelas paling di juga all-in sekarang loh, sana. Caderanya, Harusnya. damage dari Caderanya udah gak ketahan loh. Cadera punya WON, Cadera bisa menahan physical, tapi yang lain tidak bisa menahan. Tapi dapat. sekarang Iroduk berhasil berdaring tadi seperti karena Baloy. Dengan immortal Baloy. hilang di dalam tubuhnya, Baloy pun berhasil langsung dilenyapkan dengan sangat cepat. Tuker Tapi sih. Res mendapatkan hasil yang sama, bahkan Winter Crown dikeluarkan oleh Cader Vincent. 1. oke, Winter Crown untuk mendelay waktu dan juga menjaga asa agar immortality-nya tidak terpecahkan. Walaupun Fnatic Onyx Bawahnya sih. mereka dapetin Baloyski, tapi Resnya Bagus juga menjadi tuh. pertukaran sehingga kedua belah tim Digas, masih gas, belum gas, mau gas, komit ke arah Lord karena mereka harus manage dulu. Dan bahkan sepertinya dengan adanya Gas, Kairi yang gas, jauh di gas, gas. bawah, Kairi bakal suka di juga. all in kah? Oke, mereka sepertinya mencoba untuk bisa mengoleh, tapi Aboynya jauh mundur sedikit ke arah ke belakang dan Vincentnya bahkan kick. Kiri Mereka sepakat untuk reset dari Lord ini. Oh tapi bakal di take over sih sama Fnatic Onyx. Mereka bakal coba untuk pegang kendali atas Lord yang tadi sudah mulai tercicil, bahkan tidak terreset secara maksimum. Bakal coba untuk dipegang dan ditarik ulur lagi, tapi Fnatic Onyx gak mau ngambil resiko. Yap, Biarin aja di reset lagi. biarin Ini aja. kalau nggak Oke. di Dan sesaat lagi all-in, Baloy pun akan habis hadir di kembali. all-in-nya dong. Dan Bawahnya. Vincent terlalu berani kau Vincent, untuk bisa Vincent. ngecek ke dalam rumputan di mana dia yang Ngeri menjadi bang, ngeri. pembuka dari sinyal ataupun dari kehadiran ada player lawan. Minion bawah hari tuh banyak. Dan ya ini Vincent harus yang ada di depan sih ya. Oh, Waduh, hampir. wah itu Spear of Alpha dibuka buat mundur ya. Tadi ratio Agak cukup all ini. lumayan ada Guardnya. refleks yang ngeri-ngeri, sendep Yep. sih. Prediksi-prediksi gerakan itu lumayan horor sekarang. Oke, Baloy hadir Baloy. hadir dengan satu konsilan yang miliki. Baloy, Tapi Baloy. masih gagal untuk bisa mendapatkan karena siapapun, bahkan untuk sekarang dengan flicker dan Skyflow dan connect tadi karena dua player. Tapi Lordnya berhasil diamankan oleh Kairi, dan Vincent yang berhasil langsung dihilangkan. Tapi Cadera, Res, satu. again and again, Res menjadi orang terdepan dan ini adalah resikonya. Ya dan ini pertukarannya menjadi cukup mahal karena Vincent Tetap yang hilang untung situ. ditukar dengan adanya Res. Dan upaya dari Geek Fam, karena memang mau gimana lagi, mereka harus benar-benar cari momentum. Apanya sampai Holy Ya, gambling Crystal dong. sebenarnya. High risk, high reward. Dan ternyata masih belum berhasil untuk dapetin Lordnya, memilih untuk mundur lagi perlahan. 47 detik menuju ke arah Vincent yang akan spawn Volley-nya, kembali. Dan nice, apakah itu datang. cukup untuk membuat dari Geek Fam bisa bertahan dengan 4 pemain saja? Yap, 4 melawan Volley-nya 15 tembus. adanya Lord. Namun di tempat yang lain ada Kecil. Baloyski mencoba masuk lewat belakang. Akan seperti apa lagi kejadian dari mana sekarang? Volley, Lordnya pun volley, masih bisa volley. ditahan oleh Cadera. Tapi pelontarnya tadi masuk ke dalam tubuh dari Baloyski. Baloyskinya masih berhasil End kalah. dong, Tapi end. sudah dan juga Kairinya berfokus End bisa tower. menghancurkan dan juga menumpang Tower, ke arah satu tower. base utama tersebut. Tapi ceweknya malah langsung dihilangkan dengan satu Anjir. Ada shadow tercipta. Bahkan Comeback, sekarang pemain Chris. dari Fnatic Onyx. Satu Comeback, serius. persatu berhasil dilenyapkan. Oke, dan ternyata di wipe out sudah dan Geek Fam. Let's go. Mereka Kill. masih bisa bertahan. Mereka tahu high ground mereka kuat dan tabrakan dan upaya Fnatic Onyx masih cukup sulit untuk bisa Kesini. menembus bagaimana Geek Fam. Mereka sangat-sangat 1 solid. menit harus Oke, subside aja. hanya ada Res sendirian Harus subside. dan one strike push harusnya mungkin akan dilakukan oleh Kifam. Menyisakan Res Res. sendirian saja. Apakah mampu untuk bisa bertahan karena di saat Kairinya tumbang itu Harus dia subside shutdown sini. mahal dan Geek Fam. Mereka akan memanfaatkan adanya satu wave Yang saja di sini. tengah. Oke, Resnya langsung saja membuat satu Nice. glorious pathway, tapi langsung dikeluarkan begitu Mati, saja nice. dengan adanya Real begitu comeback, masih anjir. dikeluarkan oleh pemain-pemain dari Kifam. Walaupun untuk kali ini masih ada satu katapul dan itulah pengantar untuk Geek memenangkan game yang ketiga. Dan ternyata one straight push One yang straight begitu push. kejam. Sial.